Assalamualaikum anak-anak. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut Total telah kasus melakukan positif kontak COVID-19 dengan di Indonesia kini telah Jumlah kasus melampaui positif Tiongkok. hingga kematian masih terbilang cukup Kasus tinggi. positif corona di Indonesia menjadi 117. Dampak mewabahnya virus Juru bicara corona kini pemerintah juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi Pendidikan menjadi sektor yang mengalami perubahan mendadak yang cukup signifikan akibat pandemi. Pandemi COVID-19 tengah melanda dunia tak terkecuali Indonesia. Melawan makhluk tak kasat mata lebih susah dibanding melawan musuh yang tampak nyata. Oleh karena itu, proses belajar mengajar yang semula dilakukan di sekolah kini beralih di rumah masing-masing. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Dengan pertimbangan, kesehatan dan keselamatan murid adalah hal yang utama dan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru di Indonesia. Perkenalkan, saya Nikmatur Rahmaya, guru kimia di Man Buleleng, Bali. Saya siap menjadi guru inspiratif bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Sahabat guru Indonesia, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran yang dulu dilaksanakan secara tatap muka harus beralih menjadi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring. Perubahan ini saya rasakan terlalu mendadak, terlalu cepat, tanpa diiringi oleh kesiapan saya sebagai guru untuk menjalankan pembelajaran daring. Saya sendiri pada awalnya tidak mengerti pembelajaran daring itu seperti apa, kelasnya seperti apa, muridnya ini mau dibawa kemana, mau diapakan. Apalagi didukung oleh kemampuan ekonomi murid saya yang rata-rata berada di ekonomi menengah ke bawah. Ada beberapa siswa yang tidak mempunyai smartphone, ada yang tidak mempunyai kuota, bahkan ada yang tidak ada sinyal di daerahnya. Karena memang letak geografis kami berada di antara laut dan gunung. Jadi di awal pembelajaran daring, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi begitu banyak dan kompleks. Meski mengalami kesulitan, mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajaran daring harus tetap berlangsung. Jadi di awal pembelajaran daring saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Kenapa? Karena hampir semua siswa mempunyai aplikasi WhatsApp Group. Namun ternyata hanya sebagian kecil siswa yang mengumpulkan tugas yang saya berikan. Kenapa demikian? Ternyata sebagian besar siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi sehingga mereka tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dengan baik. Akhirnya pembelajaran menjadi mati, siswanya menjadi bosan dan berujung pada pembelajaran daring yang tidak efektif. Sahabat guru di Indonesia, kesulitan lain yang saya hadapi saat pembelajaran daring adalah kurangnya penguasaan terhadap teknologi. Kenapa? Selama ini saya begitu nyaman dengan spidol dan papan tulis, meskipun sesekali saya menggunakan PowerPoint. Tapi itu saja tidak cukup untuk melaksanakan pembelajaran daring. Nah, berangkat dari kesulitan-kesulitan tersebut, saya kemudian melakukan kreasi, inovasi, bahkan hingga menghasilkan prestasi siswa di tengah pandemi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman pembelajaran daring dengan 10 inovasi yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan survei kepada siswa. Survei saya lakukan kepada siswa terhadap pelaksanaan daring semester kemarin. Hasil survei saya gunakan sebagai acuan untuk mempersiapkan pembelajaran pada semester ini, supaya pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang kedua, membuat perencanaan. Perencanaan yang saya buat meliputi pembuatan perangkat pembelajaran seperti RPP dan materi ajar digital. Salah satu materi ajar digital yang pernah saya buat adalah BuEko, yang merupakan akronim dari buku elektronik koloid. BuEko merupakan inovasi materi ajar yang bisa diakses siswa kapanpun dan dimanapun. Selain itu, saya juga membuat sebuah kartu materi yang saya namakan kartu Ki Mansur, yang merupakan
akronim dari kartu kimia unsur. Yang ketiga, membuat video pembelajaran. Dengan adanya video pembelajaran, proses pembelajaran daring lebih jelas dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Video pembelajaran yang saya buat kemudian saya unggah di kanal YouTube saya, seperti beberapa video pembelajaran berikut. Selain membuat video pembelajaran sendiri, saya juga menggunakan Kuiper Video yang disediakan oleh kanal YouTube Kuiper Indonesia. Kenapa saya memilih Kuiper Video? Karena Kuiper Video disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, jelas, dan menarik, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang saya ajarkan. Yang keempat, melakukan praktikum berkonsep green chemistry. Guru kimia nggak praktek? Apa kata dunia? Green chemistry merupakan salah satu alternatif praktikum dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga siswa tetap dapat melakukan praktikum di rumah. Dengan adanya praktikum, maka konsep kimia yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Untuk praktikum-praktikum yang sulit dilakukan di rumah, saya menggunakan virtual lab atau lab maya. Yang kelima, integrasi COVID-19 dalam pembelajaran. Dengan mengintegrasikan COVID-19 dalam pembelajaran, maka siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena dihubungkan dengan permasalahan yang tengah kita hadapi. Sebagai contoh, protokol kesehatan mencuci tangan bisa kita hubungkan dengan koloid iliofob dan koloid iliofil yang terdapat dalam materi koloid. Yang keenam, memvariasikan media daring. Dalam melakukan proses belajar mengajar secara daring, saya mengkombinasikan beberapa media daring seperti e-learning madrasah, WhatsApp group, Telegram, dan Google Classroom. Yang ketujuh, memvariasikan media pembelajaran. Selain menggunakan video, saya juga menggunakan beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint hingga whiteboard animation. Dengan adanya materi pembelajaran yang dibuat animasi, maka siswa akan menjadi lebih tertarik. Yang kedelapan, memvariasikan tugas dan aktivitas. Saya tidak hanya menyuguhkan materi atau memberikan tugas kepada siswa, namun saya juga memberikan feedback atau umpan balik melalui video conference menggunakan Zoom atau e-learning madrasah. Selain itu, saya juga menerapkan model pembelajaran inovatif Oksigen yang merupakan akronim dari observasi, kemukakan pendapat, selidiki, game, dan narasikan. Larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik karena adanya ion yang dapat bergerak. 9. Melakukan penilaian. Nah, untuk melakukan penilaian, saya menggunakan aplikasi seperti Quizzes, Google Form, dan e-learning madrasah. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah melakukan home visit. Secanggih apapun media atau model pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara daring, bila siswanya tidak mempunyai perangkat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Sehingga saya perlu melakukan home visit kepada siswa yang tidak mempunyai smartphone. Setelah melakukan inovasi, siswa menjadi lebih termotivasi, lebih aktif, dan nilai siswa pun meningkat, bahkan bisa meraih prestasi di tengah pandemi. Metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini saya rasa kurang efektif. Akan tetapi ini tidak mematahkan semangat saya dalam belajar, terutama dalam pembelajaran kimia yang diajarkan oleh Ibu Nikmatur Rumahya. Penjelasannya pun mudah dipahami, menarik, dan gak membosankan. Sehingga dampaknya nilai saya pun menjadi meningkat. Setelah saya mengikuti pelajaran kimia yang dibimbing oleh Ibu Nikmatur Rumahya atau Bu Maya, semangat belajar saya semakin tinggi karena beliau memberikan pemahaman materi dengan berbagai cara. Demikian kreasi dan inovasi yang saya lakukan dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi guru-guru di Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.